keluar. Misalnya kita contohnya, nah suatu rangkaian ini arus yang mengalir pada percabangan pertama itu 3 ampere, kemudian di arus yang kedua I1-nya itu ada 3, kemudian I2-nya itu 5. Nah, berapa arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, yaitu dengan menggunakan persamaan di 6.5, maka dikatakan yaitu I totalnya tadi kan ada, yaitu di semua jumlah ya, jumlah dari I masuk dan I keluar, itu berarti kan I1 plus I2. Jadi dikatakan bahwa I totalnya ataupun IT-nya itu sebagai 3 plus 5 sama dengan 8. Nah, kalau dikatakan I2, berapa I2-nya? Maka I2-nya yaitu sama dengan 5 dikurangi 3 ataupun 2 ampere. Nah, ini bisa dilihat pada ini berikut nih. Untuk lebih jelasnya yaitu bisa dikatakan jadi jumlah I1, I2, dan I3 maka akan sama dengan yaitu jumlah dari I4 dan I5. Jadi jumlah dari arus yang masuk sama dengan jumlah dengan arus yang keluar. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika I1 ditambah I2 dan ditambah I3 maka sama dengan besarnya yaitu dengan arah panah ini yang keluar ya. Kalau yang I masuk kan sama dengan jadi arusnya masuk, kalau yang keluar itu sebagai I4 dan I5. Jadi bisa dikatakan I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 ditambah dengan I5. Nah, misalnya nih diketahui I1 ini 3, I2 itu 4, I3 sama dengan 7, I4 sama dengan 9. Nah, arus yang mengalir di I5 berapa? Gimana Pak? Yang arus yang mengalir pada percabangan I5 berapa? Lima ya Pak? 25. 14. Berapa? 5 Pak, 5. 25. Anang ini. Berapa Pak Nanang? 5. 5 Pak. Iya, benar Pak Nanang. Ini berarti hasilnya yaitu 5 ampere. Jadi kalau tadi bisa dilihat ini kan yang masuk itu kan ada I1, I2 dan I3. Jadi kalau dikatakan yaitu jumlah keseluruhan I masuk ini berapa? Kalau jumlah I masuk berarti kan 14. 3 tambah 4 tambah 7 ya Pak. Nah, sama deh 14 ampere. Kemudian I4-nya itu adalah 9. Nah, ini kan yang keluar ya 9 ditambah berapa biar 14. Tambah 5 ampere. Jadi maka dari itu I5-nya yaitu 5 ampere. Nih. Oh, kayak nggak dibagi 2 gitu ya Pak? Bagi 2 mana? Kayak 3, 4, 7, I1, 3, I2, 4, I3, 7. Maka keluar I4 sama itu. Jadi gimana caranya biar jadi 14? Berarti kan 7 tambah 7, 14. Oh enggak kayak gitu ya Pak? Enggak Pak, kan udah diketahui 4-nya berapa Pak? Oh iya. Ya kali gitu. Kalau nggak diketahui, misalnya nggak diketahui ya bagi 2 aja Pak. Ya, ya. Tapi kalau diketahui ya berarti kan 14 dikurangi 9 ataupun berapa? Kan kalau kayak gitu ampere jadi kayak nggak imbang gitu kan Pak? Iya benar Pak. Tapi ya nggak apa-apa Pak, kan itu kan hukumnya di hukum Kirchhoff itu kan arus masuk sama dengan arus keluar, jadi harus sama Pak. Kalau misal dibagi 2, 99 jadinya kan 18. Iya iya. Balance Oke, Pak, harus balance itu. Ya yang penting arus masuk sama arus keluarnya itu harus sama. Hukum Kirchhoff 1. Nah, di hukum Kirchhoff 2 ini sebagai hukum simpel ataupun bisa dikatakan sebagai hukum tegangan ataupun loop rule. Nah, di sini di hukum Kirchhoff 2 itu yaitu menjelaskan tentang jumlah tegangan dalam suatu rangkaian tertutup ataupun loop tertutup. Di hukum Kirchhoff 2 ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Nah, karena kenyataannya beda potensial di antara dua titik percabangan pada suatu rangkaian dalam keadaan tunang ataupun konstan. Di sini bisa dilihat di hukum Kirchhoff 2 itu bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu jumlah tegangan dalam satu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0, atau dalam satu rangkaian tertutup jumlah aljabar dalam rangkaian gaya gerak listrik dan besaran penurunan tegangan sama dengan 0. Nih, kalau di hukum tegangan ataupun hukum Kirchhoff 2 itu yaitu jumlah dari keseluruhan gaya gerak listrik ataupun GGL dalam satuan volt
ditambah dengan jumlah keseluruhan dari kuat arus dikalikan dengan hambatan sama dengan 0. Nah, di hukum Kirchhoff 2 ini yang harus diperhatikan. Nanti di minggu selanjutnya kita akan bahas mengenai analisis rangkaian, kemudian juga beberapa rangkaian yang bisa dipakai, misalnya rangkaian seri, rangkaian paralel, ataupun dia sebagai rangkaian tertutup ataupun tidak tertutup. Itu nanti bisa dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini yaitu yang perlu diperhatikan yaitu arah loopnya ataupun arah arus loopnya. Apakah arah arus loopnya itu berputar sesuai dengan arah arus loop dari jarum jam ataupun kebalikan dari jarum jam. Nah, nanti akan membedakan di situ, yaitu karena arusnya ini arah loop ini akan gaya gerak listriknya itu tinggi ke rendah ataupun gaya gerak listrik dari rendah ke tinggi, itu bisa dilihat. Nah, yang kedua yaitu apabila arus ketemu kutub positif dari sumber tegangan maka GGL-nya bernilai positif, dan sebaliknya jika sebaliknya yaitu apabila arus bertemu dengan kutub negatif sumber tegangan maka GGL-nya bernilai negatif. Ini nih yang tadi secara sederhana di Kirchhoff 2 itu arah panah dan yang merah ini, jadi arah loopnya itu bakal kemana. Jadi bisa dikatakan pada ini di rangkaian bisa dilihat pada gambar 68 ini, yaitu V pada AB pada percabangan A ke B itu sama dengan ditambah dengan B ke D, C ke D, dan C ke A itu bisa dikatakan yaitu sama dengan 0 dari loop tertutup. Nah, mungkin itu yang bisa diberikan. Untuk selanjutnya kita akan lebih banyak, ini kan sudah tahu dasarnya beberapa hukum, kemudian sudah tahu jenis-jenis komponen dan simbolnya, dan juga sudah tahu yaitu beberapa alat ukur. Ini di selanjutnya kita akan belajar bidang-bidang di teknik elektro, yaitu nanti kan ada bidang elektro ini kan ada otomasi industri, kemudian juga ada teknik tenaga, kemudian juga ada elektronika, telekomunikasi, biomedical, engineering, kemudian juga kita akan belajar mengenai analisis rangkaian, apakah itu rangkaiannya rangkaian seri, apakah dia rangkaian paralel, apakah seri paralel, kemudian juga analisis dalam rangkaian listrik itu bagaimana. Nah, kalau lebih rinci ya, kalau nanti mengenai analisis rangkaian, ini kan hanya dasar kita di semester 1. Nah, kalau di selanjutnya ini kan sebagai pemantik pada teknik elektro. Kemudian untuk lebih rinci lagi itu bakal rinci di rangkaian listrik 1. Rangkaian listrik 1 itu bakal belajar mengenai listrik DC. Kemudian juga di listrik AC akan belajar di rangkaian listrik 2 secara menyeluruh gitu. Nah, mungkin yang dari saya untuk malam ini cukup. Mungkin ada yang ingin tanyakan, dipersilakan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, saya mau nanya. Iya, Pak. Siapa nih? Pak, kok itu? Ya, aku tuh masih bingung tadi, Pak, yang kapasitor dengan induktansi tadi. Itu apa tegangannya sama, Pak? 220 itu kalau posisi mati. Kapasitor sama induktansi tadi yang menyimpan listrik tadi. Itu kan satuannya beda, Pak. Yang satu satuannya kan Henry, yang satu satuannya kan Farad. Jadi kalau di ya kalau misalnya dia tergantung sih Pak inputannya. Kalau inputannya 220 ya berarti dia 220 Pak untuk induktor dan kapasitasnya apa. Tapi dia harus lihat dulu Pak kapasitasnya itu berapa. Apakah dia 4 Henry, apakah dia 8 Henry, apakah dia sebagai 4 Farad. Nah, itu kan masing-masing ya Pak daya tampungnya itu Pak. Oh gitu. Tapi berarti kalau posisi mati berarti itu masih ada strumnya ya berarti ya? Enggak Pak, itu kan komponen itu kan sebagai ini aja, sebagai penyimpannya Pak. Menyimpannya tadi yang kalau induktor itu kan ada penyimpannya itu di magnetnya, tapi kalau yang di kapasitor itu kan tergantung di listriknya. Apakah di situ di elektriknya sebagai elko, elektrolit, apakah di sebagai kertas, apakah keramik. Nah, itu yang sebagai penyimpannya Pak. Kalau listriknya itu kan cuma menyimpan kan Pak. Berarti fungsinya seperti kayak baterai gitu ya, menyimpan gitu ya. Sebagai penyimpan tegangan ya Pak. Tapi kan sementara Pak nggak seterusnya. Jadi kayak misal di UPS itu kan bakal misal kapasitasnya besar ya di faradnya. Kemudian juga kalau menyimpan kan berarti misal jadi itu kegunaannya nggak langsung mati gitu Pak. Komponen elektronika setelahnya misalnya listrik nih nge-short, kemudian
ada rangkaian elko. Nah di situ elko itu sebagai pengamannya, jadi nggak langsung mati semua komponennya ada di belakangnya pak. Oh gitu. Itu tahan berapa lama itu? Ada 1 jaman kah? Enggak pak, kadang 5 detik juga ada yang cuma tahan 5 detik pak. Oh gitu. Tergantung pak, tergantung dari faradnya, nanti bisa diukur kapasitansinya pak. Kalau sejam ya itu kan biasanya baterai ada yang 1 jam. Kalau baterai kan nanti satuannya beda lagi pak. Ada AH kan, ampere hour. Berapa kapasitasnya baterai? Baterainya misalnya 100 Ah yaitu 100 ampere hour. Nah, di situ bisa dikatakan yaitu sebagai 100 ampere dalam 1 jam. Kalau misal dipakai dalam 2 jam ya berarti hanya kapasitasnya 50 ampere gitu pak. Oh, iya. Itu semacam kopling arus gitu ya Pak ya? Yang mana pak? Induktor. Elko. Iya pak, sebagai kalau elko elektrolit kondensator itu sebagai penyimpan energi sih pak. Bisa sebagai kopling juga, kopling arus kan tadi juga bisa sebagai modulasi juga. Oh, siap Pak. Makasih Pak. Ini sebenarnya banyak kegunaan sih pak, tergantung dari rangkaian elektronika yang akan dipakai di elko ini sebagai apa dulu. Kalau misal elko-nya sebagai penyimpan ya berarti kan kalau secara umum ya elko itu kan sebagai penyimpan tegangan ya, tegangannya itu kan disimpan dalam di panan listrik ini kan di dalamnya elektriknya apa dulu, apakah elektriknya itu elektrolit, apakah dia kertas. Kalau misal tadi di induktor itu kan menggunakan penyimpanan yaitu di dalam magnet seperti itu pak. Tapi kan kembali lagi ya, kalau satuannya nanti kan ada farad juga ada Henry, tergantung dari kapasitasnya. Lah itu kertasnya itu apa kertas khusus apa kertas biasa itu? Kalau yang elko ya pak, Iya. kalau elko kalau dibongkar ya pak, kalau dibongkar itu kertas biasa sih pak, tapi di situ tuh yang menentukan nanti elektrolitnya pak, cara elektrolit. Ada tuh kalau elko dibongkar itu ada keluar cairannya. Nah kalau kertasnya sih kertasnya itu sebagai kan kalau di elko itu kan ada 2 tadi ya, ada bipolar. Nah kalau di bipolar itu kan berarti ada positif dan negatif. Nah di situ biar nanti kertas ini sebagai isolatornya pak, jadi nggak langsung ke dieelektrik elektrolitnya pak. Oh, berarti ada Jadi cair. kalau nanti dibongkar itu elko itu bukan lagi keluar cairannya tapi kertasnya itu udah basah. Kalau dibongkar itu elko. Oh, kayak yang ada di dalam KWH meter itu ya? Ada kertasnya itu. Ada elko-nya. Meter. Ya di KWH meter PLN itu kan biasanya kalau dipecah dalamnya itu ada kayak elko-nya, ada kertas-kertasnya itu. Itu bukan sebagai pemutarnya ya pak, kan bukan sebagai penyimpan kan? Iya, tapi kayaknya dalamnya ada kertas-kertasnya itu loh. Itu kan buat yang penggerakan kepiringan nggak sih pak? Yang prabayar ini loh, yang KWH yang biasanya dipakai sekarang itu. Itu kayak dalamnya kan ada kayak ada kertas-kertasnya itu juga. Oh iya itu pak, coba pak nanti saya coba pelajari lagi pak. Kalau itu saya nggak tahu sih pak dalamnya yang dari ini. Saya tahunya kalau yang konsep kerjanya di KWH itu saya dulu pernah ke Meko Indo, di Meko Neutron yang di Bekasi itu mempelajari itu juga. Jadi itu kalau yang kertas-kertas itu sebagai piringannya sih pak, untuk memutar piringannya itu pak. Jadi bisa kelihatan kan nanti berapa yang dipakai dari listrik yang dipakai di rumah tangga seperti itu pak. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Iya Pak Hadi. Untuk masalah adaptor Pak, Ya Pak. turun tegangan dari 220. Ya Pak. Kita anggap kita rubah ke 12 volt Pak. Ya Pak. Setelah masuk trafo itu kan, dia misalkan dari 220 keluar jadi 12 volt, itu kan masih dalam keadaan AC ya Pak. Ya Pak. Contoh misalkan plusnya itu warnanya merah, Plusnya merah. hitamnya itu misalkan minnya gitu. Ya, hitam. Itu yang menentukan plusnya itu dioda atau apa ya Pak? Kalau Yang menentukan plusnya itu. kalau di angka penyerahan ya Pak. Nah, kalau di trafo ini kan
Kalau yang dari 220 kemudian kita beralih ke di power supply kan ke 12 volt ya Pak. Nah kalau di trafo itu kan untuk penentuan di plus minusnya nanti kan setelah rangkaian penyarahan Pak. Nah rangkaian penyarahan itu kan ada beberapa ya, menggunakan komponen, ada dioda bridge, kemudian juga ada resistor, kemudian setelah itu ada kapasitor. Nah setelah itu bisa dilihat itu Pak, tapi kalau pengukurannya harus lihat ininya sih Pak, dari kalau biasa digunakan itu menggunakan CRO Pak, kalau bisa lihat, jadi bisa lihat di situ yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Kalau bisa lihat lagi, kalau menggunakan multimeter kan agak susah, jadi harus lihat polaritasnya, tapi kalau di CRO itu udah kelihatan dia positif dan minusnya yang mana. Oh, alat ukur CRO Pak? Iya Pak, itu tadi Pak, osiloskop itu Pak. Oh, osiloskop. Iya, jadi nanti kalau di DC kan ada kelihatan nanti yang plus, kalau di CRO kan bisa disetting ya, dia nolnya di mana, kemudian bentuk gelombangnya seperti apa. Kalau arus searah tuh tentu dia akan positif sama negatif tapi searah, jadi bisa kelihatan di situ yang positifnya mana, kemudian negatifnya yang mana itu Pak. Tapi ya setelah ini Pak, setelah dari rangkaian penyarahan tadi benar dari dioda dulu, kemudian kalau dioda kan belum tentu, kalau pakai dioda bridge belum tentu itu menjadi arus searah Pak, biasanya masih ada ripple dikit. Nah ripple dikit itu biasanya diredam menggunakan beberapa komponen sebagai, yaitu yang bisa digunakan itu ada kapasitor dan resistor yang digunakan setelah rangkaian penyarah. Iya, biar disempurnakannya lagi ya, Ya, biar Pak. nggak keriting itu gelombangnya. Tanpa ripple itu Pak. Di atasnya itu plus atau bawahnya itu min? Yang plus yang atas Pak. Yang atas plus. Ya. Oh, selain alat ukur itu nggak bisa ya Pak? Kalau saya sih nggak bisa mengatakan nggak bisa sih Pak, tapi yang saya biasa pakai yang menggunakan CRO dulu Pak, karena harus lihat itu kan takutnya masih banyak ripple Pak kalau dipakai Pak. Kalau banyak ripple yang dipakai kan tentu itu akan merusak elektronika yang setelahnya Pak. Misalnya kita buat cas HP, kemudian jadinya kan HP-nya cepat rusak, ataupun bisa jadi itu nggak berpengaruh sama sekali, ataupun cas lebih lama gitu. Saya mau tanya, pakai ngukur Kospi itu bisa nggak sih Pak pakai multitester, atau emang harus ada alat ukurnya? Kalau Alat alat ukur juga apanya, namanya apa gitu? pakai cosmeter Pak, ada alatnya. Ada alat, namanya Kospimeter juga ya Pak? Ya, cosmeter juga Pak namanya Pak. Coba mengukur faktor daya kan Pak. Dia itu ngukurnya itu RST-nya